anak ini yang usia 18 tahun, apakah dia pernah berpikir tentang kematian enggak? Orang kalau masih muda, kematian itu dalam benak dia sesuatu yang jauh. Nanti kalau sudah umur 60, 70, ya, 60 ke atas lah, 70 ke atas. 18 tahun ini dia tidak pernah berpikir tentang kematian. Yang ada dalam benak dia apa? Angan-angan, cita-cita, bulan depan mau begini, tahun depan mau begini, 5 tahun lagi saya begini. Kalau dia tahu akan meninggal hari itu, apakah dia akan berangkat kerja? Nggak mungkin. Dia akan diam di rumah, bahkan mungkin di masjid, mungkin ibadah, mungkin banyak bertaubat. Kematian itu tidak berkaitan dengan usia. Tidak berkaitan juga dengan penyakit. Itu hanya sebab. Ya, ada orang meninggal karena kecelakaan, ada orang meninggal karena sakit. Kalaupun tidak meninggal atau dia tidak pernah celaka, selalu selamat, tidak pernah sakit, sehat terus, dia akan tetap mati. Usianya akan habis. Ya. Kematian itu sesuatu yang manusia tidak menyukainya. Secara umum, ada yang suka mati di sini? Tidak ada. Mas Ferry berapa usianya? Kelebihan. Ya. Yang tadi 18 sudah selesai. Iya, semua Pak, semua tidak ada yang memikirkan kematian. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Aksiru zikrul hadzamal ladzah. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Kematian. Sesuatu yang kita enggan untuk mengingatnya. Semua berpikir pasti nantilah kalau sudah di atas 70. Zat. Kadang orang yang sakitnya lama, kita pikir dia akan meninggal ya, yang sudah jadi kembang bayan. Subhanallah, justru yang ngerawat biasanya meninggal duluan, Pak. Ya, saya punya tetangga itu, lakinya stroke sebelah. Ya, jalan udah susah, makan, minum, bergerak udah agak sulit, dirawat sama istrinya. Ya. Orang stroke itu kan emosinya nggak terkendali, Pak. Tidak stabil, omongannya ngelantur kemana-mana. Gak lama istrinya meninggal, sekarang si bapak masih hidup. Sama anak-anaknya, kebetulan anaknya laki semua. Anaknya 4 laki semua. Ya seperti itulah, ya kematian. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Dan seseorang yang telah meninggal akan berpisahlah antara ruh dengan jasadnya. Jasadnya akan dikebumikan, ruhnya akan berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Jasad akan membusuk. Ya, jasad akan membusuk, rusak, selesai sudah urusannya dengan dunia ini. Maka ruhnya berpindah ke alam barzakh, di sanalah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Dan apa yang dialami pertama kali, dia akan mendapat yang namanya fitnah kubur atau ujian di dalam kubur. Apa ujiannya? Berupa pertanyaan. Pertanyaan yang sangat mudah. Ya, saat ini semua bisa jawab. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? 3. Ya. Bahkan orang di luar Islam pun bisa jawab. Tapi ketika seseorang sudah meninggal, jawaban daripada pertanyaan ini tidak berkaitan dengan hafalan, tidak berkaitan dengan ingatan. Karena ingatan dan hafalan kan letaknya di otak manusia. Otaknya sudah busuk, ya, badannya sudah hancur, bagaimana mungkin dia akan mengingat? Maka jawaban dari pertanyaan ini berkaitan dengan apa? Iman dan amal soleh. Hanya orang-orang beriman kepada Allah Jalla fil Ula, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada agama Islam, inilah yang akan bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Dan iman itu mengharuskan adanya amal. Ya, karena kita pernah sampaikan setelah seseorang belajar tentang hak Allah Jalla fil Ula, tentang hak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Islam, maka akan menimbulkan kesimpulan atau inti dari pelajarannya adalah larangan dan perintah. Larangan untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Sang Pencipta, dan perintah untuk mengerjakan apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mewajibkan kita untuk beramal. Ya, pertama kita menuntut ilmu, yang kedua kita mengamalkan, dan yang ketiga kita wajib menyampaikan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ballighuni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kewajiban untuk dakwah. Dan saya yakin ya bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini nggak mungkin cuma hafal satu ayat dari Al-Quran, nggak mungkin nggak hafal satu hadis, ya udah banyak. Kewajiban dakwahnya ini lebih besar, terutama kepada siapa? Kepada keluarga, ya, pada anak, pada pasangan, istri atau suami, orang tua, ya sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, ya, dengan teladan yang baik. Karena ini kewajiban kita semua nih berdakwah nih, nggak harus duduk di sini, ya, nggak harus jadi khotib Jumat. Dakwah itu sesuai dengan kemampuan. Memerintahkan pada hal-hal yang mendasar seperti mengingatkan sholat, saya pikir semua orang bisa, nggak butuh ilmu yang tinggi. Mengingatkan puasa Ramadan, ya, mengingatkan sholat-sholat sunnah, mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, ini kan semua bisa, bukan hal yang sulit. Dan yang keempat, dia bersabar, karena siapapun yang berjalan di atas jalannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengalami apa? Ujian, mengalami gangguan. Ya, dia bersabar dalam menuntut ilmu, dia bersabar di dalam mengamalkan, dia bersabar di dalam mendakwahkan atau menyampaikan. Yang semua ini terkumpul di dalam surat apa? Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusar. Sesungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Iman ini melazimkan adanya ilmu. Tidak mungkin orang bisa beriman tanpa ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinul Islam bil adillah. Dengan ketiga ilmu inilah seseorang akan timbul keimanan di dalam hatinya. Ya. Setelah dia beriman apa? Wa amilus solihat, dia harus beramal. Iman ini akan menyuruh seseorang beramal. Misal diwajibkan sholat sehari 5 waktu, jadi wajib mengerjakan. Perintahkan kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan, ya dia harus kerjakan. Ya, jadi yang namanya ilmu itu adalah apa yang diamalkan, bukan yang dihafal. Ya. Ilmu adalah apa yang diamalkan, bukan yang dihafal. Lalu apalagi setelah dia beramal soleh, watawasau bil haq, dia saling mengingatkan pada manusia. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Salinglah kalian mengingatkan, ya, pada orang-orang mukmin, ya. Dan yang keempat, watawasau bis sabr, dan dia bersabar. Kita pernah sampaikan sabar itu ada 3. Pertama, sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kalau orang biasanya kalau takdir baik senang, Pak. Giliran buruk itu langsung mengatakan apa? Apa dosa saya? Kenapa ini terjadi pada saya? Seolah-olah dia malaikat, nggak ada dosanya. Baik, minggu lalu kita berbicara tentang, itu tadi khulasoh ya, artinya yang sudah kita pelajari ya, ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari dan inti yang apa yang akan kita pelajari. Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahu bil ibadah. Hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, kenapa mengesahkan Allah di dalam ibadah? Karena tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya
Allah Jalla fil Ula menciptakan jin dan manusia dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah semata. Tauhid ini perkara terbesar yang Allah perintahkan, perkara teragung, ya. Dan kita pernah sampaikan bahwasanya seluruh nabi yang Allah utus, seluruh rasul yang Allah utus, ini misinya satu ini, Pak. Karena sebab tauhidlah para nabi diutus. Karena sebab tauhid juga bumi ini pernah ditenggelamkan. Ya, di zamannya siapa? Nabi Nuh. Itu kan perkara tauhid. Ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap umat untuk menyerukan atau mengajak manusia, wa'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkan atau jauhi taghut. Taghut itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam dalam surat Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Jadi para nabi itu diutus dari kaumnya masing-masing. Sehingga mereka bisa mengenal, ini bukan orang luar, bukan orang baru. Mereka mengenal track recordnya, mereka mengenal masa kecilnya, mereka mengenal keluarganya, sehingga ketika menyampaikan, ini bukan orang asing. Ya. Dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Jalla fil Ula. Afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa hanya kepada Allah Jalla fil Ula. Begitu juga ketika Allah Jalla fil Ula mengutus mengutus Nabi Nuh pada kaumnya, kata Allah, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, ada juga Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ini nama orang-orang soleh sebelum Nabi Nuh diutus. Kita pernah cerita dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, orang-orang soleh ini meninggal, lalu orang-orang ketika melihat kuburannya selalu teringat kesolehannya, kebaikannya, sehingga timbul rasa ingin ibadah kepada Allah. Maka setan masuk dari sini, ya, dibangun kuburannya, lalu belum disembah ketika itu. Generasi pembuat kuburan ini hilang, setan membisiki lagi, dibangun patungnya, belum disembah juga. Generasi pembuat patung ini hilang, mulailah terjadi penyembahan. Makanya di sini, di ayat ini, kalau antum perhatikan, wa qalu la tardharunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Allah. Wala tadharunna, dan juga jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Jadi ada dua yang disembah. Mereka menyembah Allah dan juga beribadah kepada siapa? Orang-orang soleh yang telah meninggal. Jadi ternyata peribadatan kepada orang soleh, kepada kuburan-kuburan mereka, sudah ada semenjak zamannya Nabi Nuh. Bayangkan berapa ribu tahun, Pak, kita tidak tahu itu, Pak. Kita kan tahu kisah ini dari Al-Quran. Tahu bumi ini pernah tenggelam pertama kali kisahnya dari Al-Quran. Dan sekarang baru ilmu pengetahuan membuktikan kalau di Gunung Himalaya, kalau di Gunung Everest itu banyak fosil-fosil binatang laut, ya. Bagaimana mungkin kalau tidak terjadi tenggelam itu bisa ada fosil binatang laut di sana. Ya. Dan Nuh ini adalah Rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Nuh adalah Rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Ya. Jadi semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu ada 10 kurun. Ya. Semua dosa sudah ada. Pembunuhan, peperangan, perzinaan, ya.
perpecahan, semua dosa sudah dilakukan anak Adam, tinggal satu dosa yang mereka belum lakukan, kesyirikan. Ketika kesyirikan mulai ditampakkan, mulai dikerjakan, Allah mengutus Rasul pertama namanya Nuh alaihi salam untuk mengingatkan. Dan kita sering cerita Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Bersama dengan itu yang masuk agamanya tidak banyak. Suruh bangun bahtera, bangun kapal laut di tengah padang pasir. Nun, kau gila Nun ya. Ngapain bangun perahu di tengah padang pasir? Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Inti daripada dakwah ini kan itu, Pak. Meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah. Penyembahan itu bukan berarti sujud ya, Pak. Ini ada patung sujud. Kita semua orang Islam paham, nggak mungkin kita melakukan itu. Ya, yang dikatakan penyembahan tidak seperti itu. Ya. Jenis ibadah ini kan banyak. Bukan hanya yang ada di rukun Islam. Kita pernah sampaikan contoh salah satunya apa? Doa. Doa ini ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Tuhanmu atau berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka doa ini merupakan bagian dari ibadah. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku meminta ya Allah, di satu sisi kita berdoa sama Allah siang dan malam, tapi di sisi lain dia juga berdoa kepada kuburan, meminta perlindungan kepada laut, meminta perlindungan kepada hutan. Maka doa yang dikatakan sebagai ibadah, ketika dia tidak memintanya kepada Allah, tapi juga kepada yang lain, di sanalah terjadi penyembahan. Di sanalah terjadi penyimpangan, di sanalah terjadi kesyirikan. Makanya orang yang tidak memahami kesyirikan di masa lalu, dia tidak akan paham kesyirikan yang terjadi saat ini. Kan banyak yang salah kaprah ya. Dia pikir selama meyakini Allah Sang Pencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, pakai jimat tidak apa-apa, kedukun tidak apa-apa, yang penting saya tidak meyakini. Nah ini keliru. Ya. Makanya banyak orang karena tidak memahami permasalahan ibadah, permasalahan tauhid, mereka terjatuh dalam kesyirikan. Karena dipikir yang namanya menyembah selain Allah itu berarti sujud. Kita menundukkan diri saja di dalam Islam yang namanya inhina kepada sesama makhluk tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang Nabi Saleh ya dalam surat Al-A'raf. Wa ila Samuda akhahum Shaliha, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka kata Nabi Saleh, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Jalla fil Ula. Begitu juga nabi-nabi lainnya, ya. Mereka seluruhnya diperintahkan oleh Allah Jalla fil Ula untuk mengajak manusia kepada pengesaan ibadah hanya kepada Allah Jalla fil Ula. Di dalam semua bentuk peribadatan. Ya, yang istilahnya apa? Kita sebut tauhid. Kepada umat mereka masing-masing. Karena tadi kita sampaikan tauhid ini tujuan daripada penciptaan makhluk. Ya. Seseorang yang memahami hal ini, yang mengerti bahwasanya tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia, maka tauhid ini akan terrealisasi dalam hidupnya, di dalam benaknya. Ya. Dalam aktivitas kesehariannya, dia akan mengaplikasikan tauhid ini. Misal ingin membantu orang lain, apakah merupakan bagian dari tauhid? Iya. Dia akan berpikir, ketika dia membantu orang, dia melakukannya karena Allah atau bukan? Atau karena yang disebut yang lain? Ya. Di hari akhir nanti, di hari kiamat, ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Bagaimana neraka pertama kali dinyalakan. Atau neraka, orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Ternyata bukan iblis, Pak. Bukan juga Fir'aun.
bukan juga Haman. Yang pertama kali masuk ke neraka bukan orang-orang yang tadi dikenal sebagai orang fajir, orang kejam, orang jahat, bukan, Pak. Allah akan mendatangkan 3 jenis manusia untuk menyalakan atau untuk dibakar pertama kali. Yang pertama, dipanggillah orang yang dermawan. Allah bertanya sama dirinya, aku telah memberimu harta. Apa yang kau lakukan dengan harta tersebut? Ya Allah, harta itu aku pakai untuk berinfak di jalanmu. Untuk bangun masjid, bantu fakir miskin, bantu janda, bantu anak yatim. Aku bangun jalan, bangun ini. Semua aku lakukan untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Allah lebih mengetahui isi hati orang ini. Sesungguhnya kau melakukan tersebut agar kau dibilang dermawan. Agar kau dibilang baik. Agar kau dibilang royal. Wa qad qila dzalik, dan kau telah mendapatkan hal itu di dunia. Maka di akhirat kau tidak dapat apa-apa. Masuklah orang ini ke neraka. Yang kedua, seorang mujahid, Pak. Orang yang jihad fisabilillah itu loh, Pak, yang perang. Kata Allah, aku telah memberimu keutamaan. Apa yang kau lakukan dengan hal tersebut? Dengan kekuatan yang kau berikan, aku berjuang di jalanmu ya Allah. Aku meninggikan kalimatmu. Aku membela orang-orang muslim. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad agar kau dikatakan syuja', agar kau dikatakan pemberani, agar kau dikatakan orang yang apa namanya? Ya, dikatakan sebagai orang yang pahlawan, ya. Wa qad qila dzalik, dan kau telah dapat gelarmu di dunia. Orang telah menyebut-nyebut namamu sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani. Lalu yang ketiga, ulama, Pak. Bayangkan. Ya. Kalau ustadz itu bukan ulama, Pak. Ulama itu jauh, Pak. Ya, tingkatannya jauh, Pak. Ustadz itu sebenarnya kalau di Saudi ya atau di Timur Tengah, ustadz itu gelar untuk profesor. Itu ustadz, baru dipanggil ustadz, namanya profesor. Ya, kalau profesor itu ustadz. Di sini antum baru ngajar Iqra, insya Allah sudah dipanggil ustadz. Sudah terjadi pergeseran makna. Ya. Yang ketiga itu ulama. Allah katakan, apa yang kau lakukan dengan ilmu yang aku berikan. Aku mengajar manusia ya Allah untuk mencari keriduanmu. Aku memberantas kebodohan. Aku mengingatkan manusia akan dirimu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Allah yang maha mengetahui isi hati seseorang. Sesungguhnya kau melakukan itu agar kau disebut alim, agar kau disebut sebagai ahli ibadah, dan lainnya. Wa qad qila dzalik, dan kau telah diberikan gelar seperti itu di dunia. 3 orang ini kesamaannya apa, Pak? Hah? 3 orang ini kesamaannya apa? Niat. Ya. Tidak mencari keridhaan Allah. Ya. Tidak mencari apakah ketika mengerjakan sesuatu ini karena Allah atau bukan. Ya. Ya, siapa yang tidak suka kalau dibicarakan, wah Ferry itu orangnya alim, baik, ya, ringan tangan. Seneng nggak, Mas? Ganteng, ya, pendiam. Masya Allah. Ya semoga ya, karena isi hati nggak ada yang tahu. Kita tidak bisa menilai seseorang dari niatnya. Wah dia sih munafik Ustadz, begini-gini saya tahu niatnya mulia. Nggak boleh teman-teman. Kita nggak tahu niat orang. Ya, kita tidak tahu niat seseorang. Begitu juga ketika kita mengunjungi orang tua kita, saudara, kerabat, ya. Dia akan berpikir apakah perbuatan itu dia lakukan karena Allah ataukah karena yang lain. Dan begitu seterusnya pada aktivitas-aktivitas yang lain. Ini contoh penerapan tauhid. Ya. Apakah dia melakukannya karena Allah atau yang lain. Sehingga apa? Setiap perkataan, aktivitas yang kita lakukan
akan bernilai ibadah di sisi Allah Jalla fil Ula. Tapi yang sangat disayangkan apa? Banyak di antara kita yang lalai akan hal ini. Padahal kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, sembelihanku, matiku, semua hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Sekarang bagaimana menjadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah? Ya kita butuh ilmu. Kita butuh apa? Ilmu. Kebiasaan orang berilmu itu akan menjadi atau bisa bernilai ibadah. Adapun ibadahnya orang jahil, orang bodoh, itu akan menjadi dosa, Pak. Bisa menjadi dosa bahkan. Sholat sekedar sholat, wudhu sekedar wudhu, yang penting niatnya baik. Kan kebanyakan seperti itu. Yang penting niatnya buat Allah, saya nggak peduli apa yang dikatakan manusia, tapi caranya banyak yang keliru. Makan dan minum kira-kira merupakan ibadah bukan? Apa dalilnya? Tujuan untuk beribadah kepada Allah. Biar kuat. Ya dalilnya apa? Kalau orang berilmu, ketika makan, dia mengamalkan perintah Allah. Fakulu washrobu. Makan dan minumlah. Kalau kita makan biasa aja, makan sudah karena lapar. Minum karena haus. Minum biar jadi ibadah, gimana minumnya? Pertama apa? Ya, kita menerapkan sunnah Nabi di dalam minum. Ya. Menggunakan tangan kanan, ya kita jongkok ya atau duduk ya. Betapa banyak bismillah di antara kita lupa ya ketika makan dan minum karena merupakan aktivitas harian. Padahal Allah katakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan seperti apa? Tadi seperti minum, misal. Nabi SAW mengatakan la tashrab qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Berarti ketika orang minum sambil berdiri, ini merupakan langkah syaitan. Lalu bagaimana Islam mengajarkan? Minumlah sambil duduk. La tashrabu bishimal, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Jangan kalian makan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan minum dengan tangan kiri. Bagaimana agar menjadi nilai ibadah? Maka kita makan dengan tangan kanan. Ini seperti ini dan kita terapkan pada yang lain. Di sanalah kita butuh ilmu, ya. Dengan kita mengetahui pentingnya tauhid, maka seharusnya konsentrasi dakwah seorang dai itu adalah berdakwah kepada tauhid. Bukan berarti tidak boleh berdakwah kepada yang lain, tapi porsinya harus lebih besar. Ingat, Nabi Ibrahim, bapaknya para anbiya, itu berdoa di dalam Al-Quran agar dia dan keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ya berhala tentu macam-macam ya. Itu Nabi Ibrahim. Dia khawatir dirinya dan anak keturunannya menjadi penyembah berhala. Ya. Maka seharusnya tauhid ini menjadi konsentrasi dakwah yang diutamakan. Ya, dibahas secara mendetail, diulang ya. Manusia ini mudah lupa, Pak. Sholat wajib yang sehari 5 kali aja diingatkan masih lupa. Bablas kadang. Padahal sudah pakai toa ya, sudah pakai pengeras suara. Dengar dia azan, tahu dia masjid. Tapi ada aja alasannya. Lagi ramai pedagang, lagi pembeli ya, lagi sibuk, capek di jalan, segala macam alasan dia berikan. Jadi tauhid merupakan tujuan utama diciptakan manusia dan juga tujuan utama Allah Jalla fil Ula mengutus para rasul. Ya. Kita ingatkan kembali apa itu tauhid. Di sini definisikan tauhid itu mengesahkan ifradullah bil ibadah,
mengesahkan Allah Jalla fil ula di dalam segala bentuk peribadatan. Artinya semua ibadah ini hanya boleh diberikan kepada Allah, tidak boleh dibagi. Wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau tadi hal yang ditekankan inti daripada agama Islam adalah tauhid, maka hal yang sangat dilarang, lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Syirik ini artinya membagi dua, ya membagi lah, nggak harus dua, 3, 4, 5, ya, intinya dibagi. Kalau tauhid menyatukan, kalau syirik membagi, ya, yaitu beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Ya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Jin, ya, wa anna masajida lillah falat adu ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu kepunyaan Allah, kalian ibadah di dalamnya dan jangan menyembah kepada yang lain. Dalil daripada kesyirikan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dalam surat An-Nisa ayat 35, dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Setelah menjelaskan perkara terbesar yang Allah perintahkan, kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang perkara terbesar yang Allah larang, yaitu kesyirikan. Apa itu syirik? Didefinisikan di sini beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Syirik dalam bahasa Indonesia ini artinya menyekutukan, ya, menduakan kah, mentigakan kah, mengempatkan dan seterusnya. Karena orang-orang yang melakukan kerjasama di antara beberapa orang di dalam bahasa Arab namanya syarikat, ya, kayak perusahaan namanya syarikah. Jadi beberapa orang berkumpul, nyetor modal, mendirikan perusahaan bareng namanya syarikah. Ya. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah ditanya, ya, apakah dosa terbesar? Ma'a'zamu dzan. Apakah dosa terbesar? Nabi SAW menjawab apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, padahal Allah Jalla fil ula yang telah menciptakan dirimu. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya syirik bukan berarti tidak beribadah kepada Allah. Sekali lagi, syirik bukan orang ini tidak beribadah kepada Allah. Kalau tidak beribadah kepada Allah namanya ateis sudah. Ya. Tapi syirik itu beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Ya. Jadi orang ini mengambil teman, mempartnerkan, mengambil sekutu untuk digandengkan dengan Allah di dalam peribadatan. Seperti seseorang meminta perlindungan kepada Allah agar dirinya dilindungi, tapi dia juga meminta perlindungan kepada yang lain. Misal tadi kita sampaikan biar lautnya nggak terjadi rob, nggak terjadi banjir, nggak terjadi ombak besar, ikannya selalu ada, mereka memberikan persembahan. Ya, agar lautnya tidak marah. Nah, ini kan memberikan ibadah bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada laut. Dulu, sebelum diutusnya Nabi SAW, orang-orang Quraisy ini kan hobinya berdagang, ya. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlah fis sita was saif. Ya, orang-orang Quraisy ini mereka suka dagang. Ya, di waktu Saif ini musim panas, mereka akan pergi ke Syam, ya karena Syam dingin. Di waktu musim dingin, mereka akan pergi ke Yaman karena Yaman ketika itu panas, ya. Mereka biasa bepergian. Kalau mereka bepergian dan mereka kemalaman di sebuah tempat, di sebuah padang pasir di lembah, mereka akan berlindung, Pak. Mereka akan minta tolong agar tidak diganggu dengan penunggu lembah tersebut. Ya sayyidi hadzal wadi, wahai penguasa lembah ini. Ya. Janganlah engkau ganggu kami. Terus nanti mereka akan memberikan persembahan. Karena orang Quraisy itu kalau pergi bawa 2 roti, 1 untuk bekal, 1 untuk Tuhan.
Artinya satunya dijadikan Tuhan. Tapi kalau lapar Tuhannya dimakan juga. Ya, memang seperti itu. Ya. Kalau kita kan kalau lewat di tempat-tempat serem apa, Kulo Nuwun, Mbah, apa gitu kan. Pamit, kadang ada yang mengklakson, ya, ada yang melempar sesuatu. Di kita tuh ada yang aneh langsung keramat, Pak. Jalan di tengah hutan, kanan kirinya ada 2 pohon yang besar, ya, udah keramat itu. Nanti ada kain kuning, ada kain hitam putih, ada penyembahan segala macam. Ya. Ketika Islam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan ritual ini dengan sebuah doa yang jauh lebih baik. Kalau kita singgah di sebuah tempat, misalnya kita ditugasin atau kita safar ke daerah yang kita khawatir ada terjadi keburukan di sana, atau mau menempati rumah baru, ya. Intinya kita melewati tempat yang kita khawatir keselamatan kita terganggu, maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, insya Allah kita hafal doa ini semua. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Ya, maka kita baca kalimat ini ketika kita melewati satu tempat yang kita anggap apa, angker. Ya, gimana? Kalau salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaitannya dengan rumah. Misal kita ingin syaitan, ya, atau iblis penunggu rumah itu, misal udah lama kita nggak ke rumah, baru masuk, maka ada langkah-langkah yang Nabi ajarkan. Pertama kita baca Bismillah, yang kedua kita mengucapkan salam. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh Assalamualaikum ya ibadillahis sholihin. Kita masuk ke dalam, ya, maka setan yang ada di dalamnya akan pergi, ya. Tapi kalau hutan antum salam sama siapa? Yang diajarkan doa itu tadi, ya. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, ya. Hal-hal gitu ya kita nggak perlu cari lah, tapi kalau ketemu jangan lari. Jin itu ada yang iseng juga, ya. Kadang menampakkan, pertama mungkin bikin suara, yang kedua menyebarkan bau, ya, entah itu harum, entah itu bau busuk, ya. Antum jangan takut, paling mentok antum pingsan kalau penampakan. Enggak lebih. Insya Allah antum nggak akan dicekek kok. Melihat jin bingung ya, penampakan bacanya Allahumma barik lana. Ya, tenang ya. Kalau antum takut dia nanti makin jadi. Kalau antum takut dia makin jadi. Tapi kalau antum berani dia hilang. Ya, kita disuruh ambil batu lempar. Ya, jangan takut. Ya, mereka tidak beda alam, mereka tidak boleh mengganggu kita. Ya, alamnya sudah berbeda. Ya, antum jangan khawatir dengan hal-hal seperti itu. Justru yang paling khawatir begal, Pak, malah. Ya. Maling kayak gitu-gitu itu kan bisa melukai. Kalau jin mentok nakut-nakutin doang, Pak. Ayo. Ya. Ada yang pernah lihat di sini? Paling suara-suara langsung biasanya, Pak, kita kalau lewat satu tempat yang tadinya nggak apa-apa, begitu dengar cerita-cerita aneh, mulai kepikiran. Sebenarnya nggak apa-apa lewat situ. Cuma karena, wah, katanya dan katanya ini begini, begitu. Akhirnya lewat celana. Ini nggak benar. Ya, rumah saya dulu itu di belakang kuburan Baqi, Pak, ketika di Madinah. Jadi di Masjid Nabawi, Baqi, seberang jalan, itu ada rumah-rumah penduduk. Nah, saya ngontrak di situ. Alhamdulillah, Pak, aman-aman aja lewat Baqi itu, kuburan Baqi nggak ada perasaan serem, Pak. Malah kita kadang duduk di depan, makan, ngobrol. Masa 24 jam biasa aja. Kenapa di kita kuburan kok kesana serem, kenapa? Hah? Itu warisan kolonial, Pak. Enggak, Pak. Itu warisan kolonial, Pak. Warisannya feodal Belanda. Artinya apa? Hal-hal yang mistik ini dihidupkan, disuburkan. Ada tambang emas, bilang ada cerita begini, begitu disebarkan. Kalau emang tuh jin bener-bener ada, ganggu manusia, itu Freeport nggak akan ada, Pak. Bayangkan emas berapa juta ton, berapa ribu ton di Freeport. Antum pernah dengar orang kesurupan di sana, orang bule kesurupan. Dan kebanyakan yang kesurupan orang-orang lokal.
Bule-bule itu kalau ke tempat serem di kamera, diliatin, nggak ada tuh dia kesurupan kayak ini kita coba. Antum pernah lihat ada bule kesurupan? Gak ada. Orang lokal banyak lah. Kalau mabuk ada. Jadi bisa saya Inggris. Ya. Baik, yang jelas kesyirikan, ya inilah yang terjadi pada kaum musyrikin Arab, dan itu sudah terjadi sejak lama, bukan hanya saat ini. Ya, jika kita kembali membaca sejarah-sejarah mereka, kita akan dapati bahwa mereka pun ibadah kepada Allah, mereka umroh, mereka haji, sebagaimana kita sampaikan sebelum Nabi, mereka sudah ibadah haji dan umroh, tapi dicampur dengan kesyirikan. Dalam Sahih Muslim disebutkan ketika mereka melakukan tawaf, mereka mengucapkan labbaik la syarikalak. Kami menyambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Mendengar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka, cukup sampai di situ, jangan diteruskan perkataan kalian, doa kalian. Namun ternyata mereka meneruskan dengan mengucapkan illa syarikan huwalaka tamlikuhu wama malaka, kecuali sekutu bagimu yang memang kau menguasainya dan dia tidak menguasainya. Jadi seolah-olah Allah punya partner, punya teman, punya wakil. Nah, ini tidak benar. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Ya. Selain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah di setiap tahunnya Nabi selalu pergi ke Mina, berdakwah di sana. Ya, saat itu kan Mina ramai dikunjungi oleh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan kepada mereka, ini perkataan apa? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka mau nggak disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang di Mina. Hah? Yakin? Kenapa mereka nggak mau? Mereka kan tahu Allah. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Meninggalkan sesembahan selain Allah. Makanya di sini disampaikan dalam Sahih Muslim, aja'alal alihatan ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, dalam surat Shad ayat 5. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu, sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Innahu syai'un ujab. Ini aneh agamanya Muhammad ini. Kita kalau mau perang, ya mintanya ke sini. Ya kan yang di Mekah kan yang terkenal ada apa? Hubal. Ada siapa lagi? Siapa? Ingat enggak? Saya jadi lupa ngeliat antum ini. Ada 4 ya mas? Lupa ya. Karena tadi kan di zamannya Nabi Nuh kan ada 4. Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, Nasr. Ya, Lata, Uzza, siapa lagi? Hubal, Manat. Ya. Nah, setiap provinsi itu punya Pak, punya patung-patung besar, Pak. Ya. Ada yang berupa pohon, ada yang berupa batu, ada yang berupa patung. Makanya ketika terjadi Fathul Mekah ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Setiap kabilah punya berhala dan setiap berhala punya fungsi masing-masing. Secara turun-temurun, secara tradisi mereka, kalau mau safar yang kabilah A mintanya ke sini, kalau mau dagang biar dagangannya laris mintanya ke sini. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga percaya kepada Allah. Nah, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah mereka nggak mau karena mereka harus meninggalkan kebiasaan itu. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi, apalagi sudah dengan kata-kata nenek moyang, itu sulit untuk ditinggalkan, Pak. Ya. Makanya orang kan begitu mengagungkan nenek moyang, ajaran-ajaran nenek moyang itu, sesuatu yang kuno itu orang kayaknya, ya, ada kebanggaan dengan masa lalunya. Padahal nenek moyangnya mungkin seorang pelaut, ya, mungkin petani, ya.
Intinya, penulis di sini ingin menyampaikan poin bahwasanya syirik bukan berarti tidak beribadah kepada Allah. Seperti halnya orang-orang teis. Namun syirik beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik Arab terdahulu. Apakah mungkin seseorang yang sholat berbuat syirik? Sangat mungkin kalau dia sholat tapi ternyata masih meminta atau berdoa kepada penghuni kubur yang orang-orang soleh. Apa mungkin orang yang menyembelih untuk selain Allah berbuat syirik? Sangat mungkin, ya. Bisa jadi ketika Idul Adha dia menyembelih untuk Allah, sedang di hari yang lain dia menyembelih untuk jin, ya, untuk syaitan, ya. Saya dulu nggak tahu ya ketika SMP ya, saya belum ngerti lah tentang kesyirikan. Biasanya para pemuka agama ya di kampung itu di hari tertentu mereka menyembelih ayam yang hitam semua itu, apa ayam apa itu? Ayam cuman, ya. Saya ketika itu nggak ngerti, ya. Saya cuma ngelihat ini buat apa? Saya nggak pernah kepikiran yang aneh-aneh, ya. Tapi hanya di hari-hari tertentu. Padahal dia seorang pemuka agama dan masyarakat memakluminya. Hal-hal seperti itu dimaklumi. Ya. Terus ketika keluarga nikah, ya, itu di kolong ranjang itu ada semacam tampah yang isinya jajan sama kopi sama kayak semacam kemenyan kayak gitu. Ini buat apa katanya? Ini buat mbahmu katanya. Saya nggak paham gitu. Oh, saya ya. Kita nggak pernah berpikir, Pak, karena memikirkan ini orang sholat, ya. Terus dia puasa. Subhanallah, hafiz Quran pula, ya. Kita tidak pernah berpikir kalau itu adalah kesyirikan. Kita ngeliat biasa sudah. Apalagi datang ke punden, ya, pemberian cok bakal di sawah dan segala macam, ya. Kesimpulannya, syirik ini merupakan lawan daripada tauhid, ya. Tauhid ini menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata, adapun syirik kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Ya. Ini dalil bahwasanya Allah Jalla fil Ula memerintahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a dalam surat An-Nisa 36. Kalau kita bicara ilmu usul fikih, kata syai'a ini memberikan faedah keumuman, ya. Artinya kalau dalam struktur grammar bahasa Arab ini isim nakirah yang datang dalam konteks larangan, la tusyriku, ya. Ini juga memberi faedah keumuman, ini fiil yang mengandung masdar nakirah, artinya wala tusyriku bihi syai'a dalam bahasa Indonesia secara lengkap, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun dalam bentuk syirik apapun. Baik itu dengan malaikat, baik itu dengan nabi, apalagi manusia yang kedudukannya di bawah malaikat dan nabi. Ya. Makanya di sini disampaikan terdapat dua keumuman, jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Syai'a, syai'a ini nakirah. Maksudnya nabi, malaikat, wali, pohon, jin, mayat dan yang lainnya. Wala tusyriku, baik itu syirik akbar, syirik kecil, syirik khafi, syirik jali dan segala bentuk syirik lainnya. Nah, inilah hakikat dari millah, dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, bertauhid untuk tidak berbuat syirik sama sekali dengan apapun dalam bentuk apapun. Masih ingat agama Nabi Ibrahim adalah Hanifiyah. Apa kemarin Hanif artinya? Condong. Ya, bukan hanya lurus, tapi condong. Condong kepada apa? Kepada tauhid. Ya. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقول معرفة العبد ربه ودينه والنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau ditanya kepada kalian, apakah tiga hal mendasar yang wajib diketahui seorang muslim? Maka tiga hal yang mendasar tadi apa? Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinul Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dasar hukum, ya. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini penulis ingin mengisyaratkan bahwasanya risalah ini adalah risalah atau tulisan termudah
yang bisa difahami oleh kalangan manusia secara umum. Karenanya tulisannya bentuknya global, tidak rinci. Ya, di sini Syekh ingin menjelaskan ya bahwasanya metode yang dijelaskan ini metode secara global, bukan secara rinci. Karena kalau ingin menjelaskan yang lebih rinci harus menggunakan buku-buku rujukan yang lain. Ya, nah, inilah 3 perkara dasar tadi. Seseorang harus mengenal Tuhannya, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya. Dalam syariat kita 3 hal ini disebut sebagai fitnah kubur atau ujian. Ya, fitnah ini ujian. Ujian pertama yang akan manusia alami setelah meninggal. 3 pertanyaan yang setiap kita akan ditanya, besar, kecil, tua, muda, wanita, lelaki, apapun status sosialnya, baik orang kafir ataupun orang muslim, ini akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Kalau dia bisa jawab 3 pertanyaan ini, maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Perjalanan masih sangat panjang. Masih sangat panjang. Apakah seseorang masuk neraka ataukah masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi, hadis sahih, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kubur ini persinggahan akhirat pertama. Jadi orang di kubur nggak akan lama, Pak. Di alam kubur tidak akan lama. Artinya dia nggak akan abadi. Makanya Allah katakan apa? Hatta zurtumul maqabir. Zur ini mengunjungi. Orang kalau mengunjungi kan mampir nggak lama. Ya, ada waktunya dia akan dibangkitkan. Yaumu yub'atsun, hari di mana akan dibangkitkan. Maka siapa yang selamat di alam kubur, tahapan berikutnya akan lebih mudah. Berarti kalau nggak selamat, tahapan berikutnya akan lebih sulit. Ya. Dan tadi kita sampaikan, pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan hafalan, dengan ingatan. Karena hafalan dan ingatan adanya di otak. Otaknya sudah mati. Kalaupun dia hafal, ingat, Allah akan buat lupa. Ya, barang siapa yang mengenal Allah, ya, mengenal Nabi Muhammad SAW, tahu hak-haknya, mengenal agama Islam, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, maka dia akan bisa menjawab. Ya, kenapa pertanyaan tidak bisa dijawab dengan ilmu dan wawasan semata? Karena orang munafik, apalagi kafir, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut ketika di alam kubur. Dan kita tahu orang-orang munafik juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu nasab Nabi, mereka hidup bersama Nabi, mereka sholat bersama Nabi Alaihi Wasallam. Bahkan pada beberapa peperangan mereka ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika di alam kubur, di mana kondisi di saat itu sangat mengerikan, Allah Jalla fi'ala cabut ilmu dan wawasan pengetahuan mereka tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saat orang-orang munafik ditanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam kubur, apa jawab mereka? Ha la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Ya, cuma aku mendengar orang mengatakan tentang Muhammad, ya aku ikutan apa yang mereka katakan. Maka seseorang yang hanya sekedar diucapkan di lisan, tidak diyakini di hati, apalagi tidak diamalkan, ucapan ini tidak bermanfaat. Sama seperti anak-anak mengucapkan la ilaha illallah, sama seperti orang gila bersyahadat, sama seperti orang tidur baca Quran. Ini nggak ada manfaatnya. Karena tidak paham apa yang diucapkan. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu konsekuensinya. Sekedar bersyahadat, tapi tidak paham hal-hal yang bisa membatalkan syahadatnya. Ya, sama dengan orang-orang kafir di zaman ini ya. Orang Nasrani itu mungkin nggak tahu, mungkin terbawa ya. Mereka kadang yang mengucapkan istighfar ya, kadang ya alhamdulillah, kadang ya salam, kadang ya masya Allah. Tapi manfaat nggak ucapan itu? Gak ada manfaatnya. Kenapa? Mereka tidak beriman. Bahkan perbuatan baik mereka tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Selain Islam tuh banyak yang baik-baik, Pak. Yang dermawan, yang dananya ngucur untuk bantu manusia. Tapi tidak ada manfaatnya, Pak.
sebaik apapun orang di luar Islam, di sisi Allah tidak ada manfaatnya. Ya mungkin dia dikenal sebagai bapak kebaikan, ya, ibu manusia, ya, seperti siapa? Mother Teresa, seperti Mahatma Gandhi. Ini kan dalam pandangan manusia orang-orang baik. Tapi karena dia tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Masa lebih baik seorang budak hitam, legam, ya, yang dia beriman kepada Allah Jalla fi'ula. Ya. Jadi orang kafir di zaman ini, kalau kita tanya sama mereka, siapa Tuhannya orang Islam, mereka bisa jawab nggak? Sekarang ini, orang di luar Islam, kalau kita tanya, siapa Tuhannya orang Islam, mereka bisa jawab. Ya, mereka pandai juga mengucapkan zikir yang diajarkan syariat Islam tadi ya. Alhamdulillah, innalillah, subhanallah. Ya. Kalau kita tanya tentang dua pertanyaan selanjutnya, mereka bisa jawab nggak? Siapa nabinya orang Islam? Mereka bisa jawab. Apa agamanya orang Muslim? Mereka bisa jawab. Ya, dari sini kita pahami bahwasanya mempelajari tiga pertanyaan ini sangat penting bagi setiap Muslim. Dengan mempelajarinya kita akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah, apa agama Islam yang dimaksud untuk kita jalankan. Ya, apakah agama Islam yang sesuai dengan tradisi, ataukah Islam yang sesuai dengan budaya, ataukah Islam yang sesuai dengan organisasi-organisasi tertentu, ataukah Islam memang benar-benar Islam sebagaimana yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dan siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jalankan perintahnya, wasiat-wasiatnya. Dengan ini, hal ini akan mendarah daging di tubuh kita, menjadi keimanan yang benar, dan akhirnya kita akan mampu menjawab pertanyaan di alam kubur dengan keimanan yang kita miliki. Islam itu kan ada yang murni, ada yang modifikasi, Pak. Ya, yang modifikasi itu yang sudah terjadi akulturasi, percampuran budaya, yang seolah-olah sebenarnya bukan merupakan bagian dari syariat, tapi karena dikerjakan terus-menerus, orang meyakini itu bagian daripada syariat. Padahal bukan sama sekali. Ya. Makanya ketika datang Islam yang murni, tasfiyah, pemurnian, kembali kepada Islam yang sesungguhnya, banyak orang menolak. Kenapa? Karena selama ini keyakinannya seperti itu. Yang salah dibiarkan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan, mengazab sebuah kaum, maka Jibril datang kepada Allah Jalla fi'ula, ya Allah, di kampung itu ada orang soleh, ada orang alim. Ya. Maka kata Allah, mulailah kau azab dari orang tersebut. Kenapa? Karena orang alimnya diam. Antum kalau lihat perkara munkar, antum diam, itu bahaya, Pak. Akhirnya orang akan menganggap kemungkaran itu biasa. Dan ketika antum sampaikan kebenaran, antum akan dijemooh. Itu sudah wajar, normal, sunatullah seperti itu. Orang salah dibenerin, itu pasti ngotot, Pak. Ya. Sebaik apapun kita menyampaikan, kalau kaitannya dengan keyakinan, selembut apapun, pasti akan bentrok. Kita pernah sampaikan dulu di Indonesia ya, di tahun, saya lupa tahunnya, pernah terjadi yang namanya Perang Padri, ingat nggak? Ya, di mana? Sumatera, Minangkabau. Antara siapa dengan siapa? Siapa? Tuanku Imam Bonjol. Ya, bukan Diponegoro ya, Tuanku Imam Bonjol ya, melawan kaum adat. Ya. Kalau kita berbicara tentang keyakinan, tentang akidah, tentang adat istiadat ya, misal antum datang ke orang yang lagi ngasih sesembahan ke punden, ya, antum terangkan akidah kesyirikan di sana, digorok, Pak. Ya. Siapapun, Pak, walaupun selembut apapun kita bicara, kalau sudah bicara keyakinan, ini pasti akan menghadapi yang namanya pertentangan. Ya, itu sudah menjadi sebuah sunatullah. Tapi kalau antum diam, ini akan lebih parah lagi. Dan memang sunatullah, Pak. Kalau tauhid berkembang, syirik akan hilang. Syirik berkembang, tauhid akan mati. Itu sudah sunatullah seperti itu. Kayak gini, Pak. Gelap hilang, matahari terbit. Matahari tenggelam, gelap datang. Memang seperti itu. Maka kita nggak boleh diam. Ketika melihat kemungkaran, melihat pelanggaran, sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Gimana?
Perasaan gak enak ini Pak yang repot Pak. Ya, perasaan gak enak ini. Ya Bu ya sekali-kali gak enak sama Kanjeng Nabi ngono Pak. Gak enaknya kalau sama saudara. Ya. Lah iya, siapa yang makan lemenin? Jangan dalam masalah ini antum ini ya mau menyelamatkan saudara dari jalan-jalannya iblis, dari jalan-jalan neraka. Jalan menuju ke neraka, antum ingatkan. Berat Pak, ke surga itu berat. Kalau surga mudah nggak ada istimewanya, kabeh nanti mlebu surga Pak. Lalu apa enaknya? Ya, sesuatu yang diperjuangkan itu ketika dapat itu enak, nikmat. Tapi kalau dikasih, ya namanya dikasih, kadangnya ditinggal. Surga itu ya seperti itu. Makanya Allah katakan apa? Wa'mur ahluka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Sholat itu berat gak? Berat Pak. Antum jangan sok-sokan bilang sholat ringan Pak. 5 kali sehari antum harus ninggalin segala sesuatu, datang ke masjid. Pelanggan lagi rame, antum jualan, azan. Pasien pasokin. Apa mungkin antum tinggalkan? Ya kalau kita orang beriman kita tinggalkan sebentar. Saya dulu ketika awal-awal 2006, 2007 di Saudi itu, toko ramai, azan, pedagangnya apa? Nanti setelah sholat. Dia nggak peduli seramai apapun. Nanti setelah sholat. Udah mau bayar nanti setelah sholat. Dan ba'da sholli. Ba'da sholli. Setelah sholat. Antum lagi ngelayanin azan. Cek suwi Pamengkas. Ya, sholat itu berat. Ya, bukan sesuatu yang ringan. Sehari 5 kali. Itu aja kita mesti diingatin. Kadang udah diingatin, hayalah sholat, ayo sholat. Hayalal falah, ayo menuju kemenangan. Cek lali ya Pak. Azan jam 12, masih banyak pasien, masih banyak pembeli, masih banyak pelanggan. Bentar, sholat jam 2 akhirnya. Ya, maka hati-hatilah. Ya. Wailul lil musallin. Orang sholat aja bisa celaka. Ya. Jalan menuju surga itu berat. Apalagi tadi ya, yang paling berat itu dakwah kepada keluarga. Makanya tugas terberat seorang kepala keluarga itu bukan memberi nafkah, bukan kasih rumah, bukan kasih makan. Tapi tugas terberat seorang kepala keluarga itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Antum hafal semua, Masya Allah. Artinya Pak, hafal Pak. Masya Allah. Ya. Selamatkan apa Mas? Dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Antum hafal itu. Berat enggak itu? Berat Pak. Ya. Dan paling sulit itu ngingetin siapa coba? Pasangan Pak. Saya bisa ceramah kayak gini, jenengan dengar bisa mengamalkan. Bojoku, wah mas aku ngerti awakmu habis Pak. Nggak jadi dakwah kita Pak. Ngomong sampai berbusa, dia cuma ketawa gitu. Dia tahu aib kita semua. Orang yang paling tahu keburukan kita itu istri, pasangan. Antum kalau mau tahu, antum itu baik apa enggak, tanya sama istri. Ya aku pipi ya menurutmu. Wah. Dosa antum 10 tahun lalu keluar, Pak. Sampai set. Yang antum sudah lupa, itu dia masih ingat, subhanallah. Ya. Memang Allah beri ingatan keluar. Itu lain, Pak, ya. Kalau ya seperti itulah, ya, memang sudah sunatullah. Antum harus ingat. Istri antum itu bukan Khadijah, bukan Aisyah yang ketika ayat turun langsung samina wa ta'na. Dan antum juga bukan Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi harus sadar diri. Ya, dakwah kepada keluarga itu yang terpenting adalah keteladanan. Ya, bukan omongan, Pak. Ngomong sampai berbusa insya Allah nggak ada manfaatnya, Pak. Ya. Satu perbuatan itu mengalahkan 1000 perkataan. Ya, antum ajarkan perlahan, antum juga harus berubah. Makanya kalau sudah mengenal dakwah, mengenal kajian-kajian, tahu ilmu, orang pertama yang harus merasakan perubahan kita adalah istri kita, anak kita, orang tua kita. Harus makin lembut, harus semakin baik, semakin sabar, semakin royal.
Ya, kalau biasanya ngasih cuma 2 juta, 3 juta, nah ini mah ada lebih, kasih lebih. Ya. Iya, antum jangan pelit-pelit. Kadang lelaki itu Pak, sama temen royalnya luar biasa. Ya ditraktir sana, makan sini, antar sana, sama keluarga. Wah, kalah Purbaya totalannya. Menteri Keuangan kalah. Jangan pelit sama keluarga. Karena kata Nabi SAW, 1 dinar kau infakkan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk keluarga, pahalanya lebih besar 1 dinar untuk siapa? Untuk keluarga. Masya Allah, untuk hafal sudah. Ya, tapi prakteknya berat kayaknya. Ada di sini yang slip gayanya dikasih istri semua? Ya nggak gitu juga. Ya, Anda juga harus menyisihkan. Ya, artinya nggak loss, tapi juga ada perhitungannya. Ya, ya sesuai lah. Kadang kita juga kan mau kasih orang tua, mau bantu adik. Lagian kalau antum kasih semua, gimana antum mau nambah nanti? Semua izin, repot. Baik ya, ini teman-teman yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.